Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bersama tentang pokok bahasan pengenalan dasar dari finansial teknologi. Jadi, ada beberapa hal yang menjadi catatan di dalam pengenalan dasar terkait dengan industri finansial teknologi. Baik, kita mulai dulu yang pertama. Dari sudut pandang narasi atau deskripsi atau mungkin bisa disebut pengertian ya bahwa di dalam finansial teknologi itu sendiri ini menurut Roy Friedman, finansial teknologi itu merupakan lingkungan di dalam perusahaan sektor keuangan yang menerapkan basis teknologi di mana di dalamnya merupakan aktivitas kegiatan bisnis yang berjalan secara dinamis, kemudian terdapat banyak penuh dengan tekanan, kemudian banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan pengembangan yang begitu pesat, terutama dari aspek untuk kegiatan transaksi jual beli di dalam aktivitas sistem proses yang berjalan. Selain itu juga terdapat beberapa hal terkait dengan penyelesaian sistem di dalam pembayaran atau transaksi atau berkaitan juga untuk investasi. Kemudian di dalam industri fintech itu sendiri, menurut Roy Friedman juga menjelaskan bahwa di dalam lingkungan perusahaan fintech itu mampu menciptakan jaringan yang semakin luas ya antara pihak-pihak yang terlibat di dalam industri fintech, termasuk jaringan yang semakin berkembang dari sudut pandang penerapan inovasi teknologi ya. Jadi pihak-pihak yang ada di dalam industri finansial teknologi mereka secara berkelanjutan menciptakan sebuah kemitraan ya antara individu satu dengan yang lainnya, antara individu satu dengan perusahaan, perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya untuk menciptakan banyak inovasi-inovasi teknologi untuk kepentingan operasional perusahaan dari perusahaan-perusahaan sektor keuangan itu sendiri. Kemudian juga terdapat beberapa narasi atau pengertian dari tokoh yang lain ya. Di sini juga hampir sama menyampaikan bahwa fintech itu berkembang secara cepat dan dinamis, kemudian di dalamnya terdapat perubahan model layanan keuangan secara baru ya, atau artinya ada penciptaan inovasi teknologi informasi yang berkembang di dalam perusahaan-perusahaan tersebut ya, terutama mereka menggunakan sarana teknologi untuk menciptakan kemudahan dalam layanan ya bagi setiap nasabahnya, bagi setiap konsumennya, bagi setiap masyarakat secara umum. Kemudian yang berikutnya secara garis besar ini teknologi keuangan atau finansial teknologi diatur di dalam PBI itu Peraturan Bank Indonesia nomor 19 tahun 2017 dijelaskan bahwa teknologi finansial itu adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, kemudian menghasilkan layanan, menghasilkan teknologi itu sendiri, dan atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan dalam sistem pembayaran. Bahwa secara garis besar, teknologi keuangan itu mengubah penggunaan dari operasional sistem keuangan yang ada di perusahaan keuangan itu sendiri dengan menerapkan sarana teknologinya. Jadi ketika mereka menawarkan produk, menawarkan layanan, kemudian menggunakan teknologi serta menciptakan model bisnis baru, mereka telah menggunakan sarana-sarana teknologi. Itu yang dimaksud di dalam peraturan Bank Indonesia nomor 19 tahun 2017 bahwa setiap perusahaan yang ada di dalam finansial teknologi berarti mereka telah menggunakan sarana teknologi di dalam sistem keuangannya
untuk menghasilkan sebuah produk yang sudah berbasis teknologi, menghasilkan layanan berbasis teknologi, mengembangkan sarana teknologi, serta menciptakan model bisnis baru. Yang mana kesemuanya itu diharapkan mampu bisa menjaga stabilitas moneter, menjaga stabilitas keuangan, menciptakan efisiensi, menciptakan kelancaran, menciptakan keamanan, dan keandalan di dalam sistem pembayaran. Kemudian yang berikutnya adalah ruang lingkup ya di dalam industri fintech secara garis besar ya, bahwa ruang lingkup yang ada di industri fintech itu memungkinkan setiap perusahaan keuangan itu menciptakan layanan keuangan secara baru atau menambah atau menciptakan inovasi barunya, sehingga mereka bisa menggunakan sarana-sarana secara mudah, secara cepat, secara praktis, secara efisien ya. Dari semua layanan yang berbasis teknologi itu bisa diakses oleh nasabah maupun pelanggan bagi sektor-sektor keuangan. Kemudian yang berikutnya juga dengan adanya finansial teknologi ini, perusahaan-perusahaan di sektor keuangan itu mampu menciptakan efisiensi atau merampingkan operasional. Jadi memudahkan bagi setiap pihak mengakses layanan produk atau kebutuhan finansialnya secara mudah ya, atau secara real time dengan mekanisme digitalisasi, baik itu sarana produk simpanan, pinjaman maupun layanan transaksi pembayaran. Kemudian di dalamnya bahwa setiap pihak yang menggunakan sarana perusahaan-perusahaan di fintech, mereka mampu menggunakan layanan tersebut secara cepat, ya, secara fleksibel, ya, real time dan anytime, kapanpun dan dimanapun mereka mudah untuk mengakses layanan-layanan yang ada di dalam perusahaan-perusahaan fintech. Kemudian yang berikutnya adalah layanan fintech itu sendiri. Jadi layanan yang ada di perusahaan-perusahaan finansial teknologi itu bisa disebut sebagai layanan keuangan digital. Ya. Jadi setiap perusahaan-perusahaan fintech yang mereka telah menggunakan sarana inovasi teknologi, mereka mampu menciptakan yang namanya layanan keuangan digital atau disebut digital finance service, di mana setiap pengguna ya atau penyelenggara keuangan berbasis teknologi, mereka itu menyediakan sarana teknologi digital dengan menggunakan platform tertentu ya, platform yang terintegrasi melalui website atau yang terintegrasi melalui seluler atau melalui HP atau smartphone. Ya, jadi beberapa pihak perusahaan-perusahaan yang ada di fintech itu mengembangkan sarana teknologi digital untuk terintegrasi di dalam website atau di dalam platform atau software yang ada di seluler. Dan itu bisa juga dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi bagi pihak perusahaan fintech yang belum memiliki kemampuan cukup dengan sarana teknologinya, mereka bisa bermitra ya, bisa bermitra dengan perusahaan lain atau pihak ketiga untuk mendukung ya, untuk mendukung operasional berbasis layanan keuangan digital. Nah, beberapa pihak ketiga ini atau bisa disebut vendor itu bisa menciptakan bekerja sama dengan perusahaan sektor keuangan menghadirkan tadi layanan keuangan digital. Jadi mereka harus terdaftar resmi mendapatkan izin baik oleh OJK maupun BI, yang mana secara umum mereka menyelenggarakan transaksi secara digital. Ya, sebagai contoh adalah terkait dengan mekanisme pembayaran secara digital atau ada uang elektronik, yaitu ada dua jenis, ada iCash dan e-money. Yaitu bentuk layanan keuangan digital yang sudah digunakan di masyarakat secara umum atau secara luas. Kemudian yang berikutnya adalah evolusi teknologi keuangan. Sebagai kita ketahui bersama bahwa di dalam persaingan bisnis ya, selain di sektor keuangan terdapat perubahan-perubahan inovasi teknologi yang dilakukan oleh sektor-sektor yang lain ya.
Contohnya ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah lama mengembangkan inovasi teknologinya, baik di bidang entertain, kemudian di bidang komunikasi, di bidang transportasi, mereka mengembangkan sarana teknologinya untuk memudahkan, mempercepat, memperlancar aktivitas operasionalnya. Dan itu sedang terjadi saat ini di dalam teknologi atau di sektor keuangan atau di industri keuangan, yang mana hampir sebagian besar industri keuangan ya khususnya di Indonesia saat ini sangat signifikan mengoptimalkan yang namanya inovasi teknologi ya. Aspek sarana teknologi dikembangkan, diciptakan sedemikian rupa, termasuk menciptakan model bisnis baru ya, yang semula mereka tidak menciptakan sarana digitalisasi, sekarang mereka menciptakan sarana digitalisasi, termasuk evolusi yang harus dilakukan di dalam teknologi keuangan itu sendiri. Karena menurut Joseph Schumpeter bahwa di dalam persaingan tadi di awal bahwa ada narasi industri fintech itu mengalami persaingan yang penuh dengan tekanan atau sangat cepat dan bersifat dinamis. Maka setiap perusahaan ya yang khususnya tidak mau mengembangkan inovasinya, maka mereka akan terbunuh dengan sendirinya atau mereka akan jatuh dengan sendirinya. Ya, kita ketahui banyak nama besar perusahaan-perusahaan di bidang komunikasi, bidang transportasi, bidang bisnis yang mereka menolak untuk menciptakan inovasi teknologi saat ini tenggelam dengan sendirinya. Dan itu juga yang harus dilakukan oleh perusahaan industri keuangan. Seiring perkembangan digitalisasi yang semakin luas, maka setiap industri keuangan, baik bank maupun non-bank, harus melakukan yang namanya revolusi teknologi dengan tadi menciptakan sebuah sarana teknologi digital melalui platform yang terintegrasi melalui website atau yang terintegrasi melalui seluler. Kemudian ini contoh beberapa histori dari industri fintech, dari fintech 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ini ada beberapa generasi fintech dan beberapa produk yang dihasilkan dan berjalan hingga saat ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah fintech sebagai disruptive innovation. Jadi dengan hadirnya industri finansial teknologi, ini merupakan sebuah inovasi yang dilakukan untuk mentransformasi suatu sistem atau pasar yang existing ya, atau pasar yang sudah berjalan sebelumnya, yang mana hadirnya industri fintech itu memperkenalkan kepraktisan ya, kemudahan dalam mengakses, kenyamanan dan biaya ekonomis. Sehingga setiap pihak yang ketika membutuhkan kebutuhan finansial ya melalui lembaga perbankan maupun non-bank, mereka saat ini bisa mengaksesnya secara real time tadi. Ya, secara real time, anytime ya, dengan berbagai transformasi yang dihasilkan dari sistem-sistem operasional yang sudah dikembangkan dengan sarana teknologi, maka banyak perusahaan-perusahaan sektor keuangan mempermudah layanan, mempermudah akses, kemudian termasuk mampu menciptakan biaya atau meningkatkan efisiensi bagi pihak perusahaannya sendiri maupun bagi pihak penggunanya. Bagi pihak perusahaan ya perlu ya atau lebih mudah memberikan layanan secara digital, pihak pengguna juga lebih mudah mengaksesnya dimanapun dan kapanpun ya, sehingga di dalam industri fintech inovasinya itu semakin berkembang ya, atau inovasi disruptif itu artinya inovasi yang diciptakan itu secara berkelanjutan. Mereka terus-menerus mengembangkan inovasi. Makanya tidak heran sebagai contoh teman-teman hampir sebagian besar di platform atau software yang ada di seluler atau di smartphone kita masing-masing, tiap periode waktu itu pasti diminta untuk update. Ya. Nah, itu salah satu wujud inovasi disruptif. Jadi upaya untuk mengembangkan
software atau mengembangkan platform itu untuk meningkatkan berbagai jenis inovasinya, mempercepat akses, mempercepat layanan, meningkatkan fitur, meningkatkan beberapa keamanan dan sebagainya. Itu salah satu wujud yang disebut sebagai inovasi disruptif. Maka di dalam sektor keuangan tentu akan secara berkelanjutan inovasi teknologinya. Dan itu seiring dengan sesuai dengan persaingan yang terjadi di dalam sektor keuangan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ada transformasi digital. Selain di dalam inovasi eh, disruptif pada sektor fintech, ya, di dalam industri fintech juga dilakukan yang namanya transformasi digital. Yang pertama, transformasi digital ini dilatar belakangi karena terjadi perubahan perilaku pasar. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan fintech, ya, ketika mereka melakukan sebuah transformasi digital, mereka mengubah atau memenuhi kebutuhan dari perubahan perilaku pasar mereka, yang mana saat ini hampir sebagian besar pihak nasabah, konsumen, masyarakat umum secara luas, termasuk perusahaan satu dengan yang lainnya, secara perilaku pasarnya sudah berubah. Ya, mereka menghendaki layanan atau akses kemudahan atau kebutuhan yang bisa dilakukan secara online system, sehingga perlu dilakukan yang namanya transformasi digital. Upaya ini yang dilakukan untuk tadi memenuhi kebutuhan serta permintaan dari perubahan perilaku pasar di dalam sektor keuangan maupun sektor bisnis. Kemudian ada tiga hal yang menjadi latar belakang atau menjadi tujuan kenapa transformasi digital ini dilakukan oleh perusahaan fintech. Yang pertama adalah untuk menciptakan efisiensi, yang kedua adalah untuk orientasi pelayanan, yang ketiga adalah mobilisasi persaingan bisnis. Ya, jadi perusahaan-perusahaan fintech ketika mereka ingin menciptakan inovasi teknologi, maka mereka harus melakukan transformasi digital. Nah, wujud atau tujuan transformasi ini bisa dilakukan di seluruh operasional perusahaan tersebut masing-masing, bertujuan adalah untuk menciptakan efisiensi, ya. Jadi efisiensi menekan biaya yang terlalu tinggi dalam operasional itu bisa dipangkas atau bisa diakses menggunakan aspek transformasi atau operasional berbasis digital. Kemudian yang kedua, transformasi digital bertujuan untuk melakukan atau prioritas di dalam aspek layanan atau berorientasi pada pelayanan kepada nasabahnya, kepada konsumen, kepada masyarakat umum. Jadi perusahaan-perusahaan dari perubahan perilaku pasar, ya, mereka berupaya untuk meningkatkan layanan secara optimal dengan menghadirkan berbagai transformasi digital di seluruh aspek layanannya, baik itu produk simpanan, produk pinjaman, maupun layanan atau jasa-jasa keuangan yang ada di lembaga keuangan masing-masing, baik itu layanan yang ada di perbankan maupun non-bank. Kemudian yang ketiga adalah bertujuan melakukan mobilisasi persaingan bisnis. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di industri finansial teknologi, mereka melakukan transformasi digital itu berupaya untuk meningkatkan atau mengikuti persaingan bisnis yang ada, sehingga siklus kehidupan perusahaan mereka itu akan tetap mengikuti persaingan yang ada di dalam sektornya masing-masing, ya, di sektor keuangan, di sektor non keuangan, sektor bisnis dan sebagainya. Jadi mobilisasi persaingan bisnis ini harus diikuti karena tadi di Joseph Schumpeter bahwa perusahaan yang tidak mau melakukan evolusi atau menciptakan revolusi, ya mereka akan terbunuh dengan sendirinya. Maka transformasi digital perlu dilakukan dan harus dilakukan untuk upaya meningkatkan mobilisasi persaingan bisnis. Jadi mereka terus bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang mampu menghadirkan inovasi teknologi. Kemudian yang berikutnya ada tantangan dan peluang fintech.
Yang pertama adalah literasi dan inklusi keuangan, ya. Jadi di dalam industri fintech terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi, terutama dari sudut pandang literasi dan inklusi keuangannya. Berdasarkan survei di OJK tahun 2024, kalau tidak salah data terakhir, literasi keuangan masyarakat di Indonesia sekitar 65% dan inklusinya sekitar 75%. Dan itu masih perlu ditingkatkan lagi ya untuk meningkatkan pihak pengguna di dalam layanan sektor keuangan termasuk khususnya di dalam finansial teknologi. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi sektor keuangan. Jadi pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan-perusahaan fintech tentunya akan melakukan kolaborasi atau kemitraan. Jadi misalnya perbankan dengan sektor asuransi, dengan sektor pembiayaan atau sektor yang lainnya, mereka akan bersinergi atau melakukan kolaborasi kerjasama. Kemudian yang ketiga adalah persaingan dan pertumbuhan bisnis berbasis digital. Jadi di dalam tantangan dan peluang industri fintech ini ke depan, aktivitas bisnis secara digital itu semakin berkembang. Maka hal ini menjadi peluang ya, termasuk tantangan ke depan bahwa perusahaan fintech harus juga bersaing atau bermitra dengan perusahaan-perusahaan bisnis untuk menghadirkan layanan terkait dengan sektor keuangan, khususnya terkait dengan mekanisme transaksi pembayaran ya. Apalagi perusahaan-perusahaan bisnis e-commerce juga saat ini semakin menggeliat, semakin banyak, maka perlu ya untuk perusahaan fintech bisa bermitra dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah penetrasi inovasi teknologi. Jadi bagi perusahaan fintech itu harus terus-menerus meningkatkan inovasi teknologinya atau mengembangkan ya, tadi mengembangkan platform, fitur, layanan, model, mekanisme dan seterusnya yang ada di dalam operasional perusahaan-perusahaan fintech ya. Mekanisme terkait dengan produk, mekanisme dengan layanan atau jasa keuangan itu semakin hari semakin berkelanjutan harus dihadirkan untuk memberikan tadi orientasi layanan kepada nasabahnya atau kepada konsumennya atau kepada masyarakat secara luas. Kemudian yang kelima adalah tantangan terkait dengan regulasi. Masih terdapat beberapa regulasi yang di dalam industri fintech mungkin belum tereksplisit ya, belum diatur sedemikian rupa, maka mungkin ada beberapa hal yang tentu harus diatur ulang atau disempurnakan ya, agar payung hukum di dalam aktivitas industri fintech masing-masing perusahaan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Kemudian yang keenam adalah keamanan database dan user. Jadi tentu bahwa perusahaan fintech harus menciptakan mekanisme keamanan dari sudut pandang database yang mereka miliki, termasuk database dari penggunanya atau user. Ya, mereka harus menjamin mekanisme sistem keamanan digital itu harus berjalan secara optimal. Jangan sampai mudah untuk dicuri, dibobol, atau dihacker oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan atau melakukan tindakan-tindakan moral hazard. Kemudian ini ada digital map Indonesia, siklus atau fenomena yang terjadi dari total populasi masyarakat Indonesia bisa kita ketahui. Banyak masyarakat yang semakin meningkat menggunakan internet, menggunakan media sosial, kemudian melakukan konektivitas melalui seluler, kemudian menggunakan sosial media dan sebagainya. Kemudian ini ada jumlah anggota asosiasi fintech di Indonesia juga mengalami peningkatan. Kalau tidak salah hingga tahun 2024 ini sekitar 360-an lebih perusahaan-perusahaan fintech yang sudah terdaftar di dalam asosiasi fintech Indonesia. Kemudian ada pengguna utama layanan fintech berdasarkan segmen. Paling tertinggi adalah individu, ya. Kemudian yang paling rendah adalah usaha mikro. Kemudian untuk jenis layanan di masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan fintech paling banyak itu adalah tabungan ya. Kemudian yang paling kecil adalah asuransi. Kemudian landscape ya, inklusi keuangan atau data terbaru dari pembukaan
akun maupun rekening atau nasabah baru di beberapa sektor keuangan, ya, termasuk menggunakan sarana teknologi atau menggunakan perusahaan-perusahaan fintech di perbankan, di pasar modal, di asuransi, pembiayaan, pegadaian, termasuk di industri fintech itu sendiri mengalami peningkatan jumlah penggunanya atau nasabah barunya semakin bertambah. Dan ini menunjukkan bahwa tadi sesuai dengan survei OJK, banyak pihak yang semakin memahami, mengenal, dan mengakses layanan-layanan berbasis digitalisasi atau menggunakan sarana teknologi keuangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di sesi pertemuan hari ini. Nanti jika ada hal yang belum jelas atau mau ditanyakan, boleh nanti ditanyakan melalui si akad, forum kelas di si akad maupun di grup. Silakan ya, nanti silakan bisa ditanyakan di situ. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.